Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Pernah nggak kalian ketemu teman dari online, entah dari media sosial ataupun aplikasi daring yang mempertemukan dua orang asing? Cerita kali ini cukup bisa dibilang misterius dan mistis. Kenapa? 5 tahun mereka berkomunikasi dan di tahun terakhir mereka bertemu, tapi ternyata orang yang ditemui terbilang aneh. Umurnya 15 tahun tapi rupanya seperti nenek-nenek, giginya hitam, wajahnya tua. Lalu juga mereka dijemput dan dibawa mengantarkan pulang ke desa yang konon desa tersebut gaib. Bagaimana ceritanya? Bersama saya Jero, kalian sedang mendengarkan Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian membahas cerita-cerita seputar horor, mitologi, sejarah, mitos yang dikulas berdasarkan fakta dan metafisika. Setelah tergabung bersama saya, ini adalah teman saya, A. Irfan. Halo A, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, A. Irfan ini dia tinggal bisa dibilang di daerah salah satu gunung yang cukup tersohor yang ada di Bogor. Kalau kalian tahu nama gunungnya, pasti kalian akan tersalib cerita-cerita horor di sana. Salah, nggak jauh dari sana. Tapi cerita kali ini bukan tentang gunung, melainkan pengalaman dia ketika mengantarkan salah satu teman daring dari tunangannya ke salah satu desa di Sukabumi, di dekat Pelabuhan Ratu. Tapi ternyata desa itu seperti aneh. Seperti apa anehnya? Coba kita tanya ke Irfan. Mungkin bisa diceritain kali ya dari awal. Oh, iya. Apa gitu, kok bisa ketemu orangnya kayak gimana gitu? Jadi ceritanya gini, ini kan saya nyeritain memang secara yang terjadi gitu dalam kehidupan saya. Ini juga saya baru-baru pertama gitu. Jadi gini nih, pertama kan ini pacar saya, dianggap pacar saya gitu ya. Berkomunikasi itu udah 5 tahun, belum ketemu sama sekali. Bahkan video call juga jarang-jarang deh. Berarti dari media sosial aja gitu? Dari media sosial aja dia. Nah udah gitu kan kenalan, katanya pengen jadi ade-adean. Oke. Nah jadi pengen ade-adean gitu. Ya kan kalau secara kita kan dia terima-terima aja lah gitu ya. Biar kita nambah banyak ini teman gitu, kayak gitu. Banyak teman kan banyak rezeki istilahnya kayak gitu. Nah udah gitu kan 5 tahun, memang orangnya itu baik, sangat baik. Tanpa diminta pun, jadi dia tuh suka ngasih ngirim gitu, kayak semacam apa ya, keperluan misalnya kayak sepatu atau misalkan baju atau apapun gitu. Tanpa diminta itu. Berarti tahu alamat rumah? Iya tahu. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu, perkenalan gini gitu. Kalau ini kan disebutkan secara detail nih, kalau pacar saya gitu. Cuman yang satu lagi secara umum, secara universal gitu ya kan, umum gitu. Nggak disebutin nama kampung-kampung apa-apanya gitu ya. Yang penting Sukabumi aja gitu ya. Bapak nih bukan dia kenal apa gitu, ini kan sesuai ininya. Nah, udah gitu. Setelah 5 tahun kan dia berjalan gitu. Bahkan udah menolak juga gitu, nggak enak gitu loh. Yang kita dikirimin gini gitu, dikirimin tiap ini. Bahkan waktu itu sebenarnya nggak dikasih tahu sih tanggal ininya, lahirnya ini pacar saya itu. Nah udah dikasih tahu ininya, tapi dia tahu gitu. Tahu? Iya tahu. Saya juga itu heran. Itu kok tahu? Kalau saya udah nanya secara tegas, Neng, bener tadi diberi nyaho, bener tuh diberi nyaho. Nah kalau Sundanya gitu, Neng, bener gak dikasih tahu? Iya bener gak dikasih tahu kan gitu. Nah udah gitu, pas ini kok dia tahu ya? Ya mungkin dia cari-cari tahu ke temen Neng gini-gini lah, positif thinking aja gitu. Oh iya. Kan nggak mungkin juga karena kenalnya pun online. Nah itu dia. Kan cuma ya udah sama si Neng aja. Nah itu harus gitu. Tapi nah yang anehnya itu setelah 5 tahun, tiba-tiba udah tahu yang secara deket di kampung teman-temannya. Maksudnya? Jadi si Neng itu, si ininya nih, ini yang orang ini jadi tahu gitu, tahu teman-teman dekatnya si Neng di kampung. Bahkan sahabatnya juga tahu gitu. Padahal nggak dikenalin, sama sekali nggak dikenalin sama si Neng juga.
Oke, terus? Nah, nggak dikenalin, tiba-tiba tahu aja. Nah, udah gitu, udahlah mungkin dia tahu dari mana gitu ya, mungkin secara kebetulan atau apa gitu ya. Kita terima secara baiknya aja gitu. Mungkin ada niat secara baiknya gini-gini gitu ngasih gitu. Mencoba untuk berpikir positif. Nah, gitu, mencoba untuk berpikir positif. Setelah lama kemudian kan dia pengen ketemu. Pengen ketemu. Iya, Oke. gitu. Ini kita pengen ketemu katanya gitu di dalam chatan itu. Bolehkah gitu-gitu? Mungkin ada waktu gitu buat ketemu gitu-gitu. Ngechat tuh ya? Ngechat itu. Komunikasinya seringnya ngechat. Ngechat, ya. Terus udah gitu boleh-boleh aja gitu ya. Terus kata dia iya, katanya pengen silaturahmi, pengen memperdalam kata gitu. Ya kan gak mungkin kita tolak gitu. Betul, betul. Nah, ya udah silakan gitu kali gitu ya gitu. Terus katanya mungkin nanti saya bisa ketemu di ini katanya, kata dia nentuin juga tempatnya. Oh iya. Tolong jemput di ini aja di inilah gitu. Nah, ketemu di daerah tersebut. Nah, udah ketemu itu saya kan sama si Neng tuh. Nah, udah gitu saya ini berdua. Saya kan nggak cukup tuh motor. Lalu saya ajak lagi teman saya. Ya karena namanya sama cewek dia semangat gitu. Oh boleh kan gitu. Ya udah tuh saya ajak berbarengan ke sana ke daerah tersebut. Nah udah gitu pas di situ saya ketemu, baru tuh saya ini nganter. Ya pas pulang saya nganter. Dalam keadaan memang terang, panas. Panas ya, saya tahu dari situ panas. Iya panas banget tuh pokoknya. Nah ketemu, saya kan jalan motor nih, jalan pemotongan ke sana. Nah pas di situ di pertengahan jalan itu tanpa alam istilahnya alam itu kalau mau hujan kan harus ada mendung dulu atau gerimis rintik-rintik. Nah itu tiba-tiba hujan aja deras hujannya disertai angin sama petir. Waduh, tuh iya. Itu kan saya wah nggak mungkin juga kan kita lanjutin perjalanan. Nah udah gitu kita istirahat dulu di situ. Meneduh lah ya, meneduh di salah satu material di situ. Nah udah gitu, udah neduh, udah gitu datanglah saya kan izin dulu nih ke tukang material gitu. Bang, ini izin untuk neduh. Oh ya silakan katanya gitu. Di dalam aja oh nggak apa-apa kata saya, di terasnya aja gitu kan, saya di teras tuh di situ diam. Nah udah gitu kan orang mata gitu, ini ada apa ya kok ini gitu kayak tiba-tiba hujan gini-gini gitu. Gak biasanya gitu kan, gak biasanya walau meskipun di Bogor itu dikenal dengan kota hujan, tapi kan biasanya itu ada waktu-waktunya gitu. Gak selalu hujan terus dan gitu. daerah itu juga terkenal panas ya? Nah itu dia, di daerah itu memang terkenal panasnya juga gitu. Kadang di cuaca di sana itu suka beda-beda gitu. Nah kayak gitu. Nah udah gitu, ada apa ini kok hujan gitu? Ya kan kalau kesama capek ya mungkin inilah udah ini hujan mungkin udah daunnya kata saya gitu. Nah aku bertanya-tanya kok hujan begini? Iya gitu, ada aneh aja gitu, hujan disertai angin itu sama petir juga. Gitu. Sampai memang ada pohon yang memang ini tumbang. Ada yang tumbang juga itu. Berarti pohon. Bayang ya teman-teman seberapa kacaunya cuaca hari itu. Nah betul sekali tuh. Nah udah gitu saya akan istirahatlah sekitar 1,5 jam, kurang lebih segitu. Udah gitu kita lanjutkan lagi perjalanan. Sampai perjalanan kurang lebih ke rumah saya sekitar 30 menit lah. 30 menitan, lumayan agak jauh sih gitu. Udah gitu saya ke sana, udah nyampe rumah. Itu kan keadaan kita agak sedikit basah karena memang agak gerimis-gerimis rintik-rintik setelah hujan gitu. Dalam keadaan basah. Udah ngejemput orangnya nih? Udah ngejemput, nah udah nyampe rumah. Enggak fisiknya itu seperti apa sih orangnya? Nah oke. Jadi gini nih, sebelum ke ini kita secara ininya dulu nih. Pas ketemu di rumah, udah gitu kan sama bapak diginin dulu nih. Neng katanya gitu, kan kamar mandi saya memang belum beres. Nah ada rumah satu lagi, rumah emak gitu ya, disuruh ke rumah emak dulu buat ganti. Nah kan gini, ada bapak saya ini bilang gini, Neng ini dulu aja katanya, ganti dulu di bawah di kamar mandi kayak gitu. Nah udah gitu bapak saya pas bilang kayak gitu, nah si cewek itu yang misterius itu nih, yang kata saya misterius itu jawabnya gini, neng katanya gitu. Kan bapak saya sontak kaget dong. Kok gitu. Kok
Ya wajar dipanggil Gitu. Neng, karena dia mengaku usianya 15 Nah tahun. gitu, sebelumnya memang gitu, sebelum komunikasi itu dia bilang 15 tahun gitu di dalam komunikasi itu. Tapi pas dibilang Neng, kan kalau Sunda itu terkenalnya Neng, Iya. Neng AA kayak gitu. Apalagi dari Sukabumi. Nah. Culture-nya kurang lebih sama ya. Sama bahasa Sunda gitu juga gitu. Nah, Tapi Neng, dia gue merasa kayak Neng. tersinggung gitu. Kayak tersinggung gitu. Harusnya kan nggak, kecuali mungkin bilangnya ibu baru wajar marah. Kalau bilang ibu, ini kan Neng. Neng itu kan penting. Fisiknya kayak gimana sih? Nah, dalam fisiknya itu, di dalam fisiknya itu. Jadi giginya itu memang udah hitam, setengah bagian Oke. hitam. Badannya besar. Maaf ya, terus agak hitam-hitam gitulah, hitam-hitam manis gitu kayak gitu. Udah gitu memang dari kelopak-kelopak matanya itu nggak menandakan dia muda, jadi agak Kerutan gitu kerutan, lah ya. agak kerut Tahu kayak gitu. wajahnya itu ya kita bisa bedain lah ya orang Iya, ya betul. tua sama yang masih muda. Nah, Ya, betul nggak mungkin. sekali. Ya. Mungkin kalau badan aja agak bongsor ya wajar besar. Nah, Tapi itu udah biasa ya. tanda-tanda fisiknya kayak giginya aja hitam, Nah, juga betul. raut wajahnya kerutan, Iya, juga betul. kelihatan beda gitu. Iya. Terus juga suka dipanggil Neng lagi. Iya. Padahal di dalam keseharian kita itu kan Neng A itu udah biasa gitu. Ya, dan itu sopan. Udah sopan gitu, gitu. Menghargai tamu gitu. Iya. Nah, udah gitu, udahlah kata mungkin. Nah, pas udah beres gini-gini, dia pakai selendang anehnya. Abis beres tuh. Iya, setelah dia keluar dari kamar mandi pakai selendang warna hijau dia. Selendang warna hijau Dibelitkan, digabung dengan kain ini sarung. kayak kemben gitu. Iya, kayak Kayak gitu. kemben tapi selendang hijau. Hijau gitu. Terus ininya dikaitin dengan anduk. Bukan anduk, jadi apa ya, sarung. Sarung kayak mularan gitu-gitu. Kain Samping. jarik gitu ya? Ya kayak gitu. Dibungkus sama badannya gini-gini gitu. Pakai ini selendang juga gini-gini. Semacam kayak pakai kemben lah teman-teman. Nah, gitu, kayak gitu. Cuman ini pakai kain jarik plus selendang hijau. Betul seperti itu. Kurang lebih seperti Tiba-tiba itu. aja tuh keluar begitu. Keluar ya, kayak gitu. Mungkin kan kalau kita mungkin udah tradisi dari sana gitu ya, kita kan nggak tahu ya. Ini masih Beda-beda ini. positif nih, Mas. Ya masih positif ya. Walaupun aneh kok tiba-tiba keluar pakai. Iya kayak gitu. Itu kan barulah, kalau kita kan baru pertama kali gitu. Mungkin biasanya udah, kalau misalnya ini mungkin salin pakai baju biasa atau apa Iya, gitu. iya. Kebanyakan kan kayak gitu. Meskipun teman saya gitu ya, mau yang cewek gitu apa gitu. Mungkin dia ingin menunjukkan ciri khas atau apa gitu kan, kita nggak tahu ya gitu. Mungkin Oke. positif thinking aja gitu. Nah, udah keluar gitu. Nah, dia kan ganti nih di kamar tapi pakai baju biasa, udah gitu izin ke bapak. Nah, katanya gitu, Pak, saya mau keluar ini buat cari makanan kayak gitu gini. Malah kan ada nih makanan, cuman dia mungkin pengen yang lain gitu ya, gitu ya. Oh iya, gak apa-apa katanya gitu, diizinin aja gitu. Dia ini keluar, terus padahal dia waktu di komunikasi dia gak bisa bawa motor Oke. gitu. Nah, udah gitu kan tadinya mau nyuruh saya buat nganter. Nah, nggak apa-apa, saya aja katanya gitu, sama si Neng nih, yang pacar saya gitu ya. Oh ya udah katanya, hati-hati aja, pelan-pelan gitu. Ini kan di dalam rumah saya itu, di luar itu kan turunan terus belok. Jadi kayak nukik banget. Nukik banget gitu. L gitu lah ya bentuknya. L banget gitu Dan bentuknya. L menurun lagi. Menurun lagi gitu. Nah, kan bapak saya kebetulan masih di luar, Iya. lagi ngopi, lagi ngerokok gitu, lagi santuy gitu. Pas merhatiin ini, bawanya kenceng banget itu. Kenceng. Iya, Padahal sebelumnya aku nggak bisa bawa motor. iya, gitu. Aneh juga gitu. Kayak kalah pembalap ya. Nah, itu jadi juga. Mungkin, nah pas bapak bilang gitu, kok itu keren banget gitu, kata bapak saya. Bapak Pak. aja yang orang situ biasa naik motor Iya, aja. pelan. Pelan. Bahkan orang situ juga pelan gitu. Kan emang jalan gitu, takut ada orang yang searah, Iya, mau iya. ke atas atau gimana juga seret gitu ya. Kata bapak saya. Gitu aja gitu ya, kan terus kesima lah gitu lah gitu. Mungkin kata saya gini, kan memang juga saya waktu itu nggak ada di luar juga gitu, udah ngeluarin motor gitu. Mungkin saya yang jawab gini aja, mungkin daerah sana mungkin lebih dari ini perjalanan udah biasa gitu, kayak gini-gini gitu. Pelabuhan Ratu. Iya gitu, kayak Cikidang lah kayak gitu, Iya. seperti kurang lebih seperti itu ya, mungkin udah biasa gitu gitu. Nah gitu, udah gitu dia kan nyampe malam tuh, Iya. nyampe malam katanya. Ternyata perjalanan dia makan di suatu tempat gitu, makan-makan udah beres.
dia bungkus mungkin kita sebagai bagian, udah gitu dia pulang sekitar jam setengah 10 lah. Iya, oke. Setengah 10 itu kan kalau di kampung saya itu kan di tempat itu ada kuburan. Iya. Masih ini pelosok lah kalau rumah saya ya, tapi kalau rumah sih agak banyak lumayan, cuman mencah-mencah aja gitu. Masih rimbun. Nah udah gitu pas dari ini pas saya cerita ini dari kemana aja gini-gini, nah pacar saya cerita ini ada yang aneh gitu. Anehnya kenapa? Gini, dari perjalanan itu ada suara kunti katanya. Gitulah pokoknya suara gitu ya, kayak suara kunti aja gitu. Terus kan takut nih, udah biasa juga ini pacar saya. Itu suara kunti kan gitu. Nah dia ngejawab, itu teman saya biasa. Kak jangan bercanda kayak gitu ya. Udah ngebut aja, enggak apa-apa, tenang, santai, enggak ini channel itu teman saya gini. Nah udah gitu seret dia pulang. Nah pas udah di situ dia kan istirahatnya langsung disuruh istirahat sama apa saya. Istirahat dulu aja, silakan di kamar. Nah kan istirahatnya di kamar. Saya kan wajar dong ngecek dulu. Takut apa saya ngecek gini. Saya duduk nih di kamar, saya juga nggak ikut tidur nggak apa, cuma duduk doang gini di pinggirnya itu kan ada kursi tuh. Saya duduk di situ, duduk ini santai. Dia kayak ngusir saya juga. Ngusir? Iya, dengan kata-kata gini, kesan dulu deh tuh, jangan ganggu saya gitu. Seakan-akan kayak cowok sama cewek gitu loh. Oke. Jangan ganggu, mungkin kata saya istirahat atau apa gitu. Tapi dia tidurnya meluk katanya, meluk banget gitu. Oh ya? Iya, bahkan sampai nyium keningnya juga. Udah sampai ngusap-ngusap rambut. Kok serem ya? Nah itu dia kayak, wah kan maaf nih zaman sekarang itu kan ada gay kayak gitu, LGBT kayak gitu lah, lebih kayak gitu. Itu kok pas, sorry saya agak mundur sih. Iya betul. Yang bagian kutil anak itu dia komentarnya dia ngerasa itu kayak teman gitu. Temen. Iya. Kayak teman, udah biasa itu mah teman saya gitu. Oke. Kan nggak mungkin loh kalau bercanda kayak gitu dalam keadaan genting gitu. Itu kan bener-bener di tempatnya lagi, kasarnya di kuburan gitu. Nah itu, apalagi kecuali nih kecuali memang si Neng yang bilang gitu, itu kan tempat dia lahir. Iya. Itu kan bukan tamu. Kok bilang itu udah biasa. Udah ini gitu. Nah di situ juga sih agak sedikit janggal gitu ya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir gitu ya. Nah setelah dia juga katanya meluk gini sambil usap-usap rambut ini. Karena keadaan juga kan ada batas wajarnya. Gitu. Kita ngebayanginnya aja udah ngeri banget gitu. Betul. Bahkan baca saya aja bilang gini, merinding banget gini gitu ya. Udah jauh-jauh gini gitu ya. Dia nggak mau jauh-jauh, dia nggak mau jaga jarak gitu ya. Jadi takut gini biasa gitu. Baru tidur dia. Keesokan harinya, nah kan udah janjian sebelumnya sebelumnya dia kata pacar saya dia itu pengen lari pagi subuh jogging gitu ya. Kalau saya sholat udah saya nyamper ke rumah pacar saya gini ayo kita lari jogging gitu. Oh iya ayo jogging bas ada sedikit janggal gini pas saya jogging kan saya juga ajak teman saya nih yang cowok gitu, bahkan mamanya pacar saya juga ikut jogging gini biasa gitu jogging. Dia seakan-akan udah tahu jalan itu, padahal dia baru pertama kali di situ. Tapi tapi dia seakan udah tahu. Oke. Dia langsung kan dia ada pertigaan nih, ada yang lurus ada yang ke kiri, dia langsung ke kiri aja seakan udah tahu mutar. Saya juga itu kata saya heran kok gini. Mungkin orang tuanya itu nggak berpikir ke sini. Gitu si mamahnya gitu udah biasa aja gini ya. Nah terus jalannya juga cepet banget kan kalau kita lari itu kan jalan santai gitu ya, walaupun bahasanya lari tapi jalan santai jogging gitu kan. Nah dia ke yang gelap, bahkan ketawanya aja maaf nih kayak kunti ketawanya dia. Gitu ketawanya aja udah nggak kayak kita ketawa biasa, ini ketawanya kayak kunti. Tapi di situ kan pasti keluarga udah ngerasa ada yang janggal dong. Nah itu dia, bahkan keluarga ininya aja mamanya aja sampai agak merinding kayak gini nih, merinding gini. Bahkan saya juga lah, bahkan teman sayanya juga yang cowok itu. Oke.
gitu, agak sedikit merinding gini-gini lah gitu. Terus pas ketawa kok kayak kunci gini, apa sengaja atau gimana gitu ya. Pas di dalam lah jalan-jalan aja gitu, jalan-jalan gitu ya. Nah udah gitu dia kan kurang lebih seharian lah gitu, 1 hari 1 malam mungkin gitu yang nginep ya gitu. Oke. Nah dia itu katanya pengen pulang keesokannya lagi, Pengen pulang. biasanya lagi apa, katanya pengen pulang. Terus dengan alasan katanya mau ini, mau apa, katanya mau kerja katanya gitu, mau pulang ya, gitu. Nah udah gitu dia pulang katanya, tapi pengen diantar. Pulangnya pengen diantar. Iya gitu. Nah udah gitu. Sukabumi tuh. Sukabumi, ke Oh, Sukabumi. Sukabumi. Iya. Itu kan saya lewat pemotongan, nggak lewat Ya, kota. lewat belakang. Lewat belakang lah pokoknya intinya gitu, lewat belakang gitu. Nah kan dia bilang katanya suka dilewati bis. Dia biasanya naik bis kan. Iya, iya gitu. Terus jalan yang belakang itu katanya suka dilewati dengan bis. Kan ditanya dulu nih sama bapak saya. Emang kan dia pengen diantar ini, kan ditanya dulu nih sama bapak saya, emang kesana gak ada kendaraan umum atau kan kalau bapak saya berpikirnya lewat kota, kan banyak gitu gini gitu ya. Terus kata dia, oh sama ini pengen lewat belakang aja katanya gitu. Oh emang udah pernah biasa lewat belakang, biasa kata dia, udah biasa kan. Pakai apa tuh katanya gitu, pakai bus. Nah bapak saya kan langsung gini, bapaknya si Neng gitu ya, langsung gini nih, lewat bus. Kan di situ kan jarang pakai bus. Ya, saya tahu itu jalur yang Sukabumi lewat dari kota, dari tempat L ini daerah Iya, L kan, itu, iya, ke iya. belakang kan lewat kayak jalan membelah bukit kan. Iya betul, Membelah bukit yang cuma kayak 1 mobil, terus jalannya juga masih rusak gitu. betul. Terus nembus kayak jalannya juga curam, nembus Iya, ke betul. arah Pelabuhan Ratu yang Sukabumi. Iya betul. Itu kayak nggak mungkin dilalui bus, Nah itu dia, nggak mungkin banget. karena itu bukan jalur umum. Nah jangankan bus, angkot juga jarang. Iya. Nggak ada malah. Gitu. Tapi dia bilang, ya saya naik bus dari sini. Nah itu, Oke. itu kan orang tua saya jadi curiga, orang tuanya si Neng, aja saya kan anggap dia ya gitu. Apa lewat situ nggak pernah ada damri yang lewat situ gitu. Nggak ada. Oke. Gitu, jadi yang aneh-anehnya itu di situ gitu. Jadi gini ya, kok bisa lewat situ gitu ya. Terus udahlah kata ini ya, jadi kan agak sedikit aneh gitu ya. Jadi saya nggak diizinin nih buat nganter. Jadi harus ada temennya. Karena takut ada apa-apa. Nah gitu, takut ada apa-apa juga gitu kan. Pertama, walaupun kenal udah lama kan itu kan melalui chattingan gitu ya, belum pernah ketemu, kecuali ketemunya sering, mungkin bisa aja saya langsung anter gitu. Itu kan kita kan baru dari 5 tahun kenalan itu nih, pacar saya itu langsung ketemu dalam kesalahan pengen diantar itu kan. Terus dengan cerita yang udah terjadi itu kan agak sedikit janggal. Jadi udahlah minta di ini aja perwakilan gitu. Jadi saya buat nemenin gitu. Jadi saya ke sana ada yang nemenin gitu. Kayak mamanya si Neng gitu kan gitu. Sama si Nengnya juga itu kan saya ke sana 3 motor. Oke. Nah, sana terus saya ke sana nganterin. Nah, sebelum ke wilayah ini Pelabuhan Ratu, sebelum itu ya. Nah, tiba-tiba itu kan sebenarnya ban saya baru banget tuh. Itu belum pernah bocor juga, belum pernah apa-apa. Ini berarti stabil. lewat jalur yang diunjukin sama dia nih. Ya, iya. Iya. Dia juga nunjuk kalau sini aja gini-gini. Oh, dia yang ngasih unjuk jalan. Iya, dia yang pertama gitu. Saya ngikutin aja. Nah, sebelum nginjek ke ini, ke Pelabuhan Ratunya, gerbang itu, sebelum itu tiba-tiba ban saya kempes, meletus gitu. Agak sedikit sedikit gitu ya. Wah, kan gagal nih. Meledak lah Kan ya. saya ya bedak gitu. Kan saya kaget tuh. Apa nih? Gagal gini, stang saya. Saya berhenti dulu. Wah, ban saya gak beres nih. Padahal baru ya Neng, kata saya gitu. Iya, nih. Ini kan baru sih. Belum ada 3 bulan, belum ada lah sekitar 2 bulanan baru kan tuh. Belum ada ini nih. Nah, udah gitu. Udah kita cari bengkel dulu yang terdekat gitu, cari gitu. Ketemulah di situ. Nah, saya kan disuruh berhenti dulu tuh yang duluan. Kesini dulu katanya gitu. Ini ban saya nih, ini bocor gitu. Meledak saya gitu. Oh iya katanya. Berhenti dulu di satu bengkel di situ. Udah gitu kan dibuka. Set, motor saya kan injection harus dibuka dulu ininya. Ini karena ban memang ada ban dalamnya gitu ya. Nah, ada yang janggal juga nih pemirsa. Jadi
Jadi ada yang janggalnya itu. Jadi pas dibuka ini bannya itu sama bengkel tersebut, di dalamnya itu ada lamak warna hijau. Apa? Lamak, kain, kayak kain ya. Ada kain hijau dalam ban. Hijau di dalam ban itu. Waduh. Aneh saya juga itu, aneh bin ajaib itu. Bahkan si ininya juga si tekan tambalnya itu ya, si ban ininya. Kok ini ada kainnya gitu. Lumayan sekitar segini semeter kali ya. Panjang juga. Panjang lumayan itu, gulung itu posisinya. Ditarik keluar air juga itu. Keluar air. Iya. Ini kayak nggak mungkin banget sih, karena itu posisinya di dalam ban ya. Nah itu dia, apalagi ban saya ada ban dalamnya juga itu. Dan kainnya kain hijau. Iya. Oke. Nah itu, jadi saya aneh gitu. Pertanda apa ya guys? Saya gitu kan di dalam hati saya. Dari cerita awal saya ketemu sampai ke sini tuh ada apa gitu loh. Nah itu pas saya aneh gitu. Bahkan ini juga, ini kok bisa ada kainnya juga. Bahkan nanya ke saya kan jalan penanya. Iya, saya kan bingung mau ngejelasin apa. Saya juga bingung, Kang. Ini kan Kang gitu. Ini kan sebenarnya ban baru, iya benar. Emang juga ini ban baru, kan masih gondrong gitu. Kok tiba-tiba ada ini ya? Memang kalau saya telaah lagi ya, kan di sana memang ada larangan gitu ya. Ada mitosnya juga nggak boleh yang hijau-hijau. Memang secara kebetulan itu, entah kebetulan entah gimana gitu ya. Secara tidak sadar saya juga semua pakai warna hijau juga sana. Oke, jadi AA, Teteh dan semua yang pergi ke sana warna hijau juga. Kecuali dia pakai baju hijau. Iya, kecuali yang saya nganter itu. Emang saya antar kecuali itu. Si orang yang misterius ini. Nah itu, yang si orang misterius itu. Sebelumnya kan kita tahu ya, ini udah jadi mitos yang umum. Kepala satu ya jangan pakai baju hijau. Betul. Dia nggak tahu atau nggak ada yang ngingetin. Betul. Ada yang ngingetin nggak sebelumnya? Sebelumnya ada. Sebelum kesana itu ada katanya jangan pakai hijau-hijau. Siapa yang ngomong? Itu bapak. Bapak ngomong jangan pakai hijau. Iya betul. Tapi secara anehnya bapak juga ngeliat, tapi tiba-tiba agak lupa. Jadi seakan-akan lupa aja gitu. Kayak nggak ngeh gitu. Nggak ngeh. Sadarnya pas udah jalan. Pas sadar jalan, pas tiba-tiba kejadian itu, pas sadarnya, pas kita ngeliat ada pertanda apa ya gitu kan, berpikir secara kritis dong. Jadi pas dalam keadaan gitu. Ban meledak. Iya. Kan bawa ke bengkel. Iya. Keluar kain Betul. warna hijau. Di situ baru sadar kok kita pakai baju hijau. Betul itu. Pas dalam keadaan krisis itu, kita kan berpikir secara kritis. Ada apa gitu? Iya. Karena kaget dong pasti kok kita pakai baju hijau gitu. Nggak sadar sama sekali. Kompak tuh semua. Kompak. Oke. Jadi aneh gitu saya juga. Oke. Nah, udah gitu, wah kata saya udah gak bener nih. Udah di situ aja, saya udah gak berpikir aneh-aneh gitu, udah berpikir aneh. Iya lah pasti lah, itu udah nggak masuk di akal. Betul sekali. Nah, udah gitu nih, udah gitu. Udahlah bang, ini aja ganti aja lah. Saya kan gak mau ngambil resiko karena takut nanti perjalanan jauh dari bengkel apa-apa gitu kan. Udahlah ganti lagi ban baru Udah saya ganti aja ban baru gini-gini gitu. Oke. Digantilah. Udah selesai pemasangan gini-gini, barulah jalan. Nah, gak jauh, kalau jalan sekitar 20 menitan lah ke rumahnya. Kita memang gini, gak jauh dari sana ada gang, memang agak sedikit kecil lah gitu. Oke. Jalannya memang belum rapi, berbatuan gitu. Kawasannya udah dekat-dekat Pelabuhan Ratu nih. Betul. Nah, Gak jauh dari situ. Sebelum ya, nah itu pas masuk. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa dengerin terus Jiro Podcast Medi. Episode terbaru tayang setiap hari Kamis, eksklusif hanya di Roof, Audio Plus, Arjatayu Plus. Gua Jiro, sampai ketemu minggu depan.